Rina masih ingat betul malam ketika Arga mengatakannya. Aku tidak bahagia, Rin, ujarnya dengan suara datar tanpa menatap matanya. Kenapa? Apa yang kurang? Tanya Rina, suaranya bergetar. Arga menghela napas panjang. Kamu baik, Rin. Terlalu baik, tapi aku butuh lebih dari sekadar istri yang hanya bisa masak dan bersih-bersih rumah. Lebih bagaimana? Ujar Rina. Lebih menggairahkan. Lebih memuaskan. Kamu terlalu polos, Rin. Aku butuh wanita yang bisa membuatku merasa hidup. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti kota ketika Rina terbangun dari tidurnya yang tak nyenyak. Matanya merah dan bengkak, bukti dari tangisan semalaman. Di sebelahnya, tempat tidur Arga kosong seperti sudah berhari-hari. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, dia tahu suaminya takkan pernah kembali. Di atas meja rias, terselip selembar kertas putih dengan kop berstempel pengadilan. Surat cerai itu terasa dingin di tangannya, seperti ironi dari hangatnya cinta yang pernah mereka janjikan 5 tahun lalu. Namanya Rina Wijaya. Usia 28 tahun. Rina, seorang mantan guru TK, berhenti setelah menikah, kini mulai bekerja sebagai asisten administrasi di toko buku. Rina diceraikan suami setelah 5 tahun menikah. Dia menikah muda 23 tahun karena tekanan sosial. Selama menikah, ia berusaha menjadi istri ideal, mengurus rumah, jarang keluar dengan teman, bahkan berhenti bekerja karena permintaan Arga suaminya. Rina pun tidak pernah mengeluh meski Arga sering pulang larut dengan alasan kerja. Rina masih ingat betul malam ketika Arga mengatakannya. Aku tidak bahagia, Rin, ujarnya dengan suara datar tanpa menatap matanya. Kenapa? Apa yang kurang? Tanya Rina, suaranya bergetar. Arga menghela napas panjang. Kamu baik, Rin. Terlalu baik, tapi aku butuh lebih dari sekadar istri yang hanya bisa masak dan bersih-bersih rumah. Lebih bagaimana? Ujar Rina. Lebih menggairahkan. Lebih memuaskan. Kamu terlalu polos, Rin. Aku butuh wanita yang bisa membuatku merasa hidup. Kata-katanya seperti pukulan bertubi-tubi. Rina terduduk, kakinya tak kuat menahan tubuhnya. Selama ini, dia pikir menjadi istri yang setia, yang merawat rumah dengan baik, adalah yang terbaik untuk pernikahan mereka. Ternyata, bagi Arga, itu semua tidak cukup. Malam-malam berikutnya adalah siksaan. Rina terjaga, memikirkan setiap detail pernikahan mereka. Apakah dia memang membosankan? Apakah dia tidak cukup cantik? Tidak cukup seksi? Tidak cukup pintar berbicara di ranjang? Dia bahkan membuka album foto pernikahan mereka. Di foto, dia tersenyum bahagia, tak menyangka bahwa 5 tahun kemudian, pria yang pernah berjanji mencintainya selamanya akan pergi karena menganggapnya tidak memuaskan. Teman-temannya berusaha menghiburnya. Dia brengsek, Rin. Kamu terlalu baik untuknya. Sudah pasti ada wanita lain, percayalah. Tapi Rina tidak butuh spekulasi. Yang dia rasakan adalah rasa gagal. Sebagai istri. Sebagai wanita. Hingga suatu hari, Maya, sahabatnya sejak SMA, datang tanpa diundang. Sudah cukup, Rin, kata Maya sambil memeluknya erat. Kamu tidak boleh membiarkan satu orang menentukan harga dirimu. Tapi aku merasa tidak cukup, Maya. Aku merasa tidak layak. Maya menarik napas dalam. Kamu tahu apa masalah sebenarnya? Bukan kamu yang kurang, Rin. Tapi Arga yang terlalu banyak menuntut. Pernikahan bukan tentang satu pihak yang harus terus memuaskan yang lain. Itu tentang saling menerima dengan segala kekurangan. Perlahan, kata-kata Maya mulai meresap. Rina mulai menyadari bahwa selama ini, dia selalu berusaha memenuhi standar Arga, tapi Arga tidak pernah berusaha memahami kebutuhannya. Bulan-bulan berlalu. Rina mulai mencoba bangkit.
Dia ikut kelas memasak yang selama ini ingin dicobanya. Dia bergabung dengan komunitas buku, bertemu orang-orang baru yang tidak mengenalnya sebagai istri Arga yang diceraikan. Tapi di malam-malam sepi, ketika sendirian, lukanya masih terasa. Dia masih bertanya-tanya, apakah suatu hari nanti, dia akan bertemu seseorang yang menganggapnya cukup. Hingga suatu sore, di sebuah kafe kecil, seorang pria mendekatinya. Buku yang kamu baca, itu favoritku juga, katanya sambil tersenyum. Rina menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, dia tersenyum balik. Mungkin, di balik semua luka, ada harapan. Mungkin, suatu hari nanti, dia akan mengerti bahwa masalahnya bukan pada dirinya, tapi pada orang yang tidak bisa menghargainya. Dan ketika saat itu tiba, dia akan sadar dia tidak perlu menjadi sempurna untuk dicintai. Cukup menjadi dirinya sendiri.